Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Dwi Faramajura Nasution sebagai moderator dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sifat mekanisasi bahan pertanian biji-bijian. Di antaranya kelompok kami yaitu ada saya sendiri Dwi Faramajura Nasution, kemudian partner saya Dahrin Fahrija Salim Dangoran, Versi Septia Miranda, Septriadi Tarigan, dan Arisin Jaya. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih pentingnya mengetahui pengetahuan bahan pertanian. Pengetahuan bahan pertanian sangat penting karena dengan adanya pengetahuan yang mumpuni tersebut, kita akan bisa memudahkan dalam proses penghasilan pengolahan hasil pertanian. Seperti perlunya pengetahuan bahan pertanian ini kita dapat dalam teknik pertanian kita dapat membantu dalam mendesain alat pertanian seperti saat sortasi, saat penggilingan ataupun lain sebagainya. Pengetahuan bahan pertanian ini terdiri dari beberapa seperti friction, aerodinamik, hidrodinamik, thermal maupun elektrikal. Kemudian hasil dari pencarian bahan-bahan pertanian tentang biji-bijian akan dibahas oleh Verski Septia Miranda. Verski Septia Miranda, dipersilahkan. oke, selanjutnya adalah data hasil biji-bijian. Dari beberapa sumber yang telah kami rangkum, berikut ini adalah data-data dari sifat biji-bijian. Pada friction, data yang didapat adalah angle of response, kecepatan terminal pada hidrodinamis, konduktivitas listrik pada electrical properties, konduktivitas thermal pada thermal properties, dan aerodinamis. Pada biji kakao didapati angle of response sebesar 28,3 derajat, kecepatan thermal sebesar 14,1 meter per second, konduktivitas listrik sebesar 0,74 meter per second, konduktivitas thermal sebesar 0,92 watt per meter Kelvin, dan aerodinamik sebesar 5,14 meter per second. Pada biji kacang kedelai didapati angle of response sebesar 17,24 derajat, kecepatan terminal sebesar 11,5 meter per second, konduktivitas listrik sebesar 0,88 meter per second, konduktivitas thermal sebesar 0,17 watt per meter Kelvin, dan aerodinamis sebesar 7,13 meter per second. Pada kacang polong didapati angle of response sebesar 17,45 derajat, kecepatan terminal sebesar 15,2 meter per second, konduktivitas listrik sebesar 0,95 meter per second, konduktivitas thermal sebesar 0,8 watt per meter Kelvin, dan aerodinamik sebesar 3,08 meter per second. Pada kacang koro pedang didapati angle of response sebesar 19,13 derajat, kecepatan terminal sebesar 12,4 meter per second, konduktivitas listrik sebesar 0,63 meter per second, konduktivitas thermal sebesar 0,47 watt per meter Kelvin, dan aerodinamik sebesar 6,34 meter per second. Pada kacang hazel didapati angle of response sebesar 21,06 meter derajat, 13,3 terminal kecepatan terminal, konduktivitas listrik sebesar 0,83 meter per second, dan konduktivitas thermal sebesar 0,70 watt per meter Kelvin, dan aerodinamik sebesar 7,04 meter per second. Pada biji kacang merah didapati angle of response sebesar 14,54 derajat, kecepatan terminal sebesar 14,6 meter per second, konduktivitas listrik sebesar 0,50 meter per second, konduktivitas thermal sebesar 0,98 watt per meter Kelvin, dan aerodinamik sebesar 12,6 meter per second. Pada kacang tanah didapati angle of response sebesar 18,33 derajat, kecepatan terminal sebesar 13,9 meter per second,
Konduktivitas listrik sebesar 0,66 meter per second, konduktivitas termal sebesar 0,93 watt per meter Kelvin, dan aerodinamik sebesar 12,3 meter per second. Pada kacang kenari didapati angle of response sebesar 20,21 derajat, kecepatan terminal sebesar 8,7 meter per second, konduktivitas listrik sebesar 0,47 meter per second, konduktivitas termal sebesar 0,13 watt per meter Kelvin, dan aerodinamis sebesar 7,28 meter per second. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Farah. Kemudian yang ke-9 itu ada kacang hijau, di mana kacang hijau memiliki nilai friction sebesar 28,3 derajat, kemudian ada nilai hidronya sebesar 14,1 meter per sekon, elektrikalnya 0,23 meter per sekon, termalnya ada 0,92 cs per meter, dan ada aerodinamisnya yaitu 5,14 meter per sekon. Kemudian ada kacang tolo, di mana nilai frictionnya ada 28,3 derajat, nilai hidronya 14,1 20 meter per sekon, kemudian ada elektrikalnya 0,58, termalnya 0,29, dan ada aerodinamisnya 5,14 meter per sekon. Dilanjutkan oleh Ari Sanjaya. Friction. Gesekan antara bahan dengan dinding merupakan hambatan yang cukup menarik. Elemen tertentu pada alat pengangkut, misalnya conveyor screw, dapat dihitung jika koefisien gesekan diketahui. Perilaku produk curah dan butiran sangat tergantung pada nilai koefisien gesekan. Produk pertanian. Rumus angle of repose kebenaran tan dikali D per T. Untuk sifat friction terhadap angle of repose, biji-bijian dari beberapa bahan pertanian adalah 28,31 derajat untuk biji kakao, 17,24 derajat untuk kacang kedelai, 17,45 derajat untuk kacang kolong, 19,13 derajat untuk kacang koro, 21,06 derajat untuk kacang hazel, 14,58 derajat untuk kacang merah, 18,33 derajat untuk kacang tanah, 20,21 derajat untuk kacang kanari, 15,02 derajat untuk kacang hijau, 19,23 untuk kacang tolo. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dahrin. Baik, hidrodinamis. Hidrodinamis melakukan pemisahan secara alami berdasarkan densitas atau daya apung. Proses pemisahan biji-bijian pada umumnya menggunakan prinsip perbedaan berat antara biji-bijian tersebut dengan kotoran maupun benda lain yang akan dibuang atau dipisahkan, di mana tenaga yang digunakan adalah hembusan udara. Selain itu, pemisahan biji-bijian juga dapat dengan menggunakan sortasi basah atau yang disebut dengan proses perendaman bahan, sehingga kotoran dan bahan yang tidak diperlukan akan mengapung. Hasil dari hidrodinamik properties biji-bijian yaitu 14,1 meter per second pada biji kakao, 11,5 meter per second pada biji kacang kedelai, 15,2 meter per second pada kacang kolong, 12,4 meter per second pada kacang koro padat pedang, 13,3 meter per second pada kacang hazel, 14,6 meter per second pada kacang merah, 13,9 meter per second pada kacang tanah, 8,7 meter per second pada kacang kenari, 11,2 meter per second pada kacang hijau, dan 10 meter per second pada kacang tolo. Selanjutnya saya akan membahas di mana pada dasarnya energi listrik atau elektrikal dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk buah dan sayur. Nah, energi listrik menurut dari Kartawijaya 2008 dihasilkan dari buah-buahan yang khususnya buah yang mengandung banyak asam sitrat.
Persamaan yang digunakan dalam melakukan sifat listrik atau konduktivitas listrik yaitu regangan sama dengan L per R akar R kali A, di mana hasil yang kami dapati yaitu 0,74 size per meter untuk biji kakao, 0,92 size per meter untuk kacang kedelai, 0,95 size per meter untuk kacang polong, 0,63 size per meter untuk kacang koro padang, dan 0,83 size meter untuk kacang hazel, 0,50 size per meter untuk kacang merah, 0,66 size per meter untuk kacang tanah. Nah, untuk selanjutnya bisa dibaca ada kacang hijau dengan nilai yang telah ditentukan 0,81 cm sudah ditentukan menurut jurnal-jurnal yang telah dicari oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dilanjutkan oleh Septriadi Tarigan. Baik, elektrikal. Pada dasarnya energi listrik dapat diperoleh thermal. Sini coba saya bacakan thermal. Thermal merupakan hal yang sering dilakukan dalam pengolahan hasil pertanian maupun pangan. Sifat thermal adalah panas yang dibutuhkan untuk merubah keadaan suatu bahan tanpa merubah suhunya. Proses yang selama pemanasan dan pendinginan adalah proses pindah panas dari mekanis dari bahan ke medium atau seperti pindah panas dalam pemanasnya atau pendingin dalam mendesain proses pengolahan pangan atau hasil pertanian. Nilai thermal menggunakan perhitungan dengan persamaan lurus K sama dengan root density capacity, PV sama dengan root density, C sama dengan specific heat. Hasil yang didapat dari 10 kacang-kacangan itu 0,92 meter per Kelvin pada 17 meter per Kelvin, pada biji kedelai 0,8 meter per Kelvin, biji polong 1,47 meter Kelvin, kacang koro pedang 0,70 meter Kelvin, untuk kacang merah 0,93 meter Kelvin, untuk kacang kenari 0,98 meter Kelvin, untuk kacang hijau 0,5 meter Kelvin, dan untuk kacang koro. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mungkin saya perwakilan dari kelompok meminta maaf karena ini adalah hasil yang telah kami dapat dari beberapa jurnal dan ada sebagian yang telah kami cari sesuai dengan persamaan yang telah kami cari sendiri, dan ada yang sebagian dari beberapa jurnal-jurnal terdahulu yang telah dicari dari luar negeri maupun dalam negeri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.